Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi. Beberapa minggu kemarin kita libur karena tanggal merah. Sekarang kita masuk kembali hari atau pertemuan kedua tentang mukotimah. Di sini kita akan membahas tentang kelanjutan materi kemarin. Untuk itu, tolong yang di rumah diperhatikan, nanti disimak, ditambal kitabnya. Kalau belum bisa mengikuti secara langsung, yaitu luring, tapi kalian itu secara virtual saja, maka silahkan menyimak dan mengikuti sebagaimana semestinya kalian menjadi murid di MMA Darul Ahkam Uteran Beger Madiun. Untuk itu, sebelumnya saya tanya-tanya dulu. Kemarin kita membahas tentang kaifiyatul ma'ani. Apa itu kaifiyatul ma'ani? Tata cara untuk memberi makna pada suatu kitab. Oke. Ini kita punya dasar rumus untuk biar kitabmu tidak penuh dengan tulisan, maka disingkat-singkat seperti ini. Mem itu singkatan dari utawi sampai nun shot ini Kang, kalian harus menghafalkan hanya sedikit saja ya. Ini kalau nggak diterapkan setiap hari pasti kalian akan lupa. Kita kemarin membahas tentang mukotimah. Mukotimah yang pertama membahas tentang apa? Pentingnya mempunyai ilmu. Apa fungsi dari kita mempunyai ilmu? Jamalul Muttaqi. Apa kemarin Jamalul Muttaqi? Menjadi Jamalun itu artinya perhiasan. Perhiasan bagi orang yang bertakwa. Waharison bisa menjaga. Mingkulli mahdurin yaki, dari segala sesuatu yang menakutkan. Kalian nggak belajar ya? Kok lupa? Ya. Wasapikun yang ketiga adalah bisa mendorong dari untuk berbuat baik. Wazajirun nomor 4 bisa mencegah biar tidak berbuat jahat, maka punyalah ilmu. Nanti kalau kita punya ilmu, maka bisa mencegah saat kita berlaku jahat kepada orang lain. Wa nasihun, ilmu itu berfungsi sebagai nasihun. Apa nasih? Penasehat. Ya, bukan nasihat tapi penasehat. Wa munjarun, dan menjadi dagangan. Lil amilina, bagi orang yang mau mengamalkan itu sebagai dagangan. Dagangan yang bagaimana? Robihun. Apa robihun? Selalu beruntung. Kalau kita pengen ilmu kita itu manfaat, barokah. Barokah itu bisa semulur sampai anak turun, anak didik, itu namanya barokah. Kalau pengen seperti itu, maka ajarkanlah setelah kamu itu belajar. Paham? Diulang-ulang seperti itu. Kita baca dulu bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faquf alaihi warmi kulla qati'i anhu walazim darsahu waraji'i wa min ajalli kulli ilmin fil wara ilmun bihi hukmul mawarisi yura wa fil hadisi a'lamul ummati bi zaitun fanahika bidha fi mansibi wa fil hadisi a'lamul ummati bi zaitun fanahika bidha fi mansibi. Oke, kita maknai bersama-sama. Kalau kita sudah tahu fungsi ilmu tadi, maka ini caranya menjaga biar ilmu itu tidak mudah hilang dari benak kita. Bagaimana? Fakuf, mongko. Ayo dimaknani, mongko apa? Mongko netepono siro. Fakuf mongko netepono siro.
alaihi ing atase ilmu. Kemarin ilmu rujuknya digambar bagaimana? Harus sama seperti yang atas kemarin. Fakuf mongko tepono sira alaihi ing atase ilmu. Jadi tetaplah ilmu itu biar mancep di benak kita, di pemahaman kita biar nggak lupa, maka tetaplah kamu itu menjaga ilmu itu terus biar tidak hilang. Apalagi yang niat hafalan Al-Quran itu harus dijaga benar-benar. Ya, jangan lari, biar nggak lari ilmunya. Paham ya? Warmi lan buango siro. Warmi lan buango siro. Warmi lan buango siro. Buango itu bahasa Indonesianya apa? Dan buanglah. Warmi lan buango siro dan buanglah bahasa Indonesianya. Yang berbahasa Indonesia silahkan. Kula koti'in ing sekabehane perkara kang medhotaken. Kula koti'in ing sekabehane perkara kang medhotaken. Kula koti'in ing sekabehane perkara kang medhotaken. Anhu saking ilmu. Anhu saking ilmu. Jadi yang kedua, selain kita itu harus menjaga agar tetap ilmu itu di benak kita, bisa kita pahami terus, maka buanglah segala sesuatu yang bisa memutuskan ilmu itu. Contohnya belum waktunya pacaran terus nanti kalau putus nangis, nggak alasan seneng sekolah gak gelem gitu. Nah, itu sing ngerusak berarti dirinya sendiri. Harusnya orang di pondok itu memang kangelan, gak enak, gak nyaman, gak nyenyak tidurnya, nyenyak ime. Ya, ini mau tidur nggak enak, nggak ada tempatnya yang empuk seperti di rumah. Mau makan ya seadanya, nggih napa mboten? Terus mau bubuk awal nggak bisa, harus ngaji dulu. Nggih, gak kerasan. Itu berarti putuskanlah, ketoken. Kotik niku adalah diketok, dibuang, diputus. Ya, apa yang merintangi kita memperoleh ilmu, dibuang yang jauh. Bolak-balik nangis, bolak-balik menyakiti diri sendiri dengan nggak makan, nggak minum, terus biar sakit, kalau sakit diambil orang tua. Itu berarti nggak mau menjaga dirinya untuk memperoleh ilmu. Benar apa salah sikap seperti itu? Salah. Kalau salah berarti harus dibuang. Warmi kulakotiin. Warmi itu guaan. Bu aku itu anak tunggal. Terus nek anak tunggal be. Ya saya kangen orang tua. Ya orang tuamu suruh mondok. Suruh mondok kamu, dampingi kamu. Ya, jangan untuk alasan apapun yang menyebabkan kamu itu nggak memperoleh ilmu. Gak kerasan, pacaran ae, jajan tok ae. Jadi masalah itu timbul dari orang tua, bisa dari dirimu ya juga bisa, dari lingkunganmu juga bisa. Paham? Kalau sudah nyaman-nyaman di lingkungannya sudah nyaman, di pondok sudah nyaman, ya udah kamu jangan membuat ulah. Ya. Jangan kalau teman-temannya itu semuanya nggak pakai perhiasan, ya jangan pakai perhiasan. Nanti kalau ada temanmu yang lain menonton, pengen, terus akhirnya cah kae lo boleh pakai gini malah dikasih kalung kelintenge sapi. Seperti itu, okay? Itu berarti menunjukkan menimbulkan orang lain menginginkan hal yang sama. Sehingga dengan adanya tuntutan-tuntutan yang harusnya sesuatu yang tidak perlu, matur ning orang tuanya menjadi berkeluh kesah, wis gak usah mondok-mondokan wis. Berarti masalah itu timbul dari orang tua kangelan golekne ragat karena tuntutan anak itu besar. Padahal pondok itu paling murah gitu. Paling murah. Makan berapa kamu sebulan? 250 ya toh, 200 sak ngoten niku. Terus peng 3. Nek dibagi peng 30 nggih gur 2600 ya toh. Ngoten nuntut njaluk iwak sate. Ya ora enek gitu. Ngoten, ya seadanya. Paham? Jajan seharusnya kamu dikasih oleh orang tuamu 150 200 yo cakne dicakne aja pengen sik enek ngoten.
napa cuwajan terus pas wae koncone sik wiwit nanti nangis darane mengira orang tua sudah enggak ngirim. Itu berarti yang salah siapa? Anak itu sendiri. Berarti kalau sudah tahu bahwa saatnya hal-hal yang bisa memutuskan kamu memperoleh ilmu itu dibuang, ya berarti harus kamu buang. Paham? Terus walazimun lan tepono sira darsahu ing deres ilmu. Walazimun lan tepono sira darsahu ing deres ilmu. Deres ilmu itu maksudnya continue, ya. Lazimun darsahu ini berarti harus continue dalam mengulang-ulang, ya. Deres ini kan apa toh? Mempelajari. Jadi nggak boleh kamu itu jenenge continue kan berarti harus setiap saat datang toh. Nggak boleh kalau nggak paham nggak datang, nggak paham tidur, nggak boleh. Ya dipaksa wong banyak seminggu sekali. Paham? Jadi seminggu sekali lazimun darsahu, continue dalam belajar. Paham? Nonton setiap asar ngaji le, nggih yo nggih. Enggak boleh kamu itu endo-endo. Dadak digoleki cik nyapa? Iya, cik nyapa? Salat. Ciknya kok randang cepet, taksik salin. Ditambahin apa sampai ngisa. Ra datang-datang. Nah, ini berarti mutus ilmu yang harusnya masuk di benaknya malah hilang kesempatannya karena waktunya ditunda, masih pakai baju, masih sholat, masih mandi, alasan apa itu? Paham? Waraji'in lan bulan balenono siro, gitu. Bulan balen ini berarti setelah dapat dibaca berulang kali sampai kamu itu paham caranya membaca. Sudah pantaskah hal ini didengarkan oleh orang lain? Kalau masih waraji'un Kang opo dik wingi gitu. Kuwange tok sing buantar padahal gak enek kange, gitu. Mbak barang ngoten lho kok Kang tok. Waraji'in lan bulan balenono siro. Jadi kalau pengen ilmunya tetap berada di benak kita, maka satu harus tetap continue dalam belajar. Terus dibuang segala sesuatu yang merintanginya. Yang ketiga adalah waraji'in dan mengulangnya. Wa min ajli kulli ilmin. Lan iku setengah saking agung-agunge ilmu. Wa min ajalli kulli ilmin lan iku setengah saking agung-agunge ilmu. Lan iku setengah saking agung-agunge ilmu. Lan iku setengah saking agung-agunge enek kulen iki saben-saben ilmu. Fil waro ing dalem mungguhe menungso. Fil waro ing dalem mungguhe menungso. Ilmun ya iku ilmu. Bihi kelawan ilmu. Hukmul mawarisi utawi disingkat mengkong nggih. Hukmul mawarisi utawi hukume bagi waris. Hukmul mawarisi utawi hukume andum utawa bagi waris. Yura den riwayataken apa hukmul waris atau diweruhi ya kena. Yura dikaweruhi apa hukmul mawaris. Jadi apa ilmu yang paling nomor satu, yang paling agung bagi manusia itu apa? Yaitu ilmu yang membahas tentang waris. Ya, itu yura itu diketahui. Ilmu yaitu ilmu yang harusnya diketahui oleh manusia, yaitu adalah ilmu hukum waris. Wa fil hadisilan iku ing dalam hadis. Wa fil hadisilan iku ing dalam hadis. A'lamu utawi a'lamul ummati. A'lamul ummati utawi luweh alim-alime umat. A'lamul ummati utawi luweh alim-alime umat. Bihi kelawan ilmu.
Ilmu napa? Hukum waris. Bihi kelawan ilmu waris iku Zaidun sahabat Zaid bin Sabit. Iku Zaidun sahabat Zaid bin Sabit. Menurut hadis Rasulullah, orang yang paling alim dari umatnya Rasulullah tentang ilmu waris yaitu adalah sahabat Zaid bin Sabit. Fanahika mongko nyukupi ing sira. Fanahika mongko nyukupi ing sira. Bida, apa bida? Iki hadis. Apa bida? Kelawan iki hadis ngoten ya kene. Fil mansibi ing dalam kepangkatane sahabat Zaid. Fil mansibi ing dalam kepangkatane sahabat Zaid. Maka cukup bagi diri kalian bahwasanya hadis ini adalah menjadi dasar bagi kalian bahwasanya siapa orang yang paling alim dalam ilmu waris di kalangan umat Nabi Muhammad yaitu sahabat Zaid bin Sabit. Paham? Nih nanti kalau kalian ada soal ya, apa fungsi dari ilmu? Kalian harus bisa jawab. Nggak boleh seperti tadi. Namanya itu nggak mau napa? Warojiin, nggak mau mengulang-ulang sehingga saat ditanya dadak kalian nggak paham, nggak bisa jawab, itu berarti nggak pernah rojek, nggak pernah mengulang-ulang ilmu kalian. Paham? Jadi trik untuk ilmu itu biar mancep itu adalah nopo lazimun darsahu, yang kedua adalah rojek, ya, mengulang. Maka dari itu kalian harus bisa menerapkannya. Paham? Dan segala sesuatu yang merintangi kamu memperoleh ilmu harus kamu buang, harus kamu putuskan. Oke? Nggak boleh kamu malah mengikuti apa yang ada di dalam hatimu. Aku nggak mau mondok, aku mau ganti di sana, di sini, di situ. Malah seperti bagaikan apa? Menanam pohon, seharusnya sudah tumbuh akar, dicabut lagi. Mau intip-intip, mau keluar, dicabut lagi. Kira-kira mati apa malah hidup apa malah subur? Mati. Makanya kalau sudah mencari ilmu itu dimanapun ilmu itu sama karek wonge. Tinggal orangnya. Paham? Nek awake dhewe belajar serius beneran, maka kalian akan memperoleh ilmu itu. Kalau yang kedua nanti ditanya siapa orang yang paling alim dalam ilmu waris? Siapa? Sahabat Zaid. Jangan Jakarta. Mosok kamu manggil Umi namanya saja, manggil kepala sekolah, manggil Pak Yai Jangkar, kan nggak bisa gitu. Dan sahabat Zaid bin Sabit. Siapa orang yang paling alim dalam ilmu waris? Sahabat. Paham? Nah. Berikutnya kita baca dulu, ayo. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal umdatul khabrul imami syafi'i wa faqu zaidan bi tihadin bari'i fa qawluhu bil ittiba'in asdaru li waqtihi man qad anahul khabaru wahaka fihi uddatan lil faridhi masunatan an kulli qaumin ghamidhi arju biha min faizi jutil qadiri salaha kulli batinin wa zahiri. Jadi kalian kalau membaca, kalau nggak panjang jangan dipanjangnya. Wahaka, salah. Wahaka, harus seperti itu. Oke? Saya sering dengar wahaka fi, salah. Kalau nggak panjang jangan dipanjangkan. Oke? Arju, salah. Gitu. Arju biha min faizi jutil qadiri solaha kulli batinin wa dhahiri. Amin. Ya ditungakne sampean. Ayo. Waquf wal umdatu. Ada sudah? Wal umdatu utai pedoman. Wal umdatu utai pedoman.
Al-khabru kang luweh banget. Al-khabru kang luweh banget alime maksudnya di sini alim. Rupane al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Rupane disingkat apa? Badal. Wafaqo iku wafaqo nyocoki sapa Imam Syafi'i. Iku wafaqo nyocoki sapa Imam Syafi'i. Zaidan ing sahabat Zaid. Bijtihadin kelawan ijtihate. Bijtihadin kelawan ijtihate. Bari'in kang top. Top itu jos. Jos itu api atau bagus. Bari'in kang top atau jos atau api bagus. Terserah sampeyan nulisnya piye. Faqauluhu mongko utawi dawuhe Imam Syafi'i. Dirujuk ngene lho. Faqauluhu mongko utawi dawuhe terus sampeyan gambar apa? Terus Imam Syafi'i ditulis gambare. Faqauluhu mongko utawi dawuhe Imam Syafi'i. Bittibain kelawan manut. Bittibain kelawan manut. Iku asdaru luweh patut. Iku asdaru luweh patut. Liwafqihi krono disingkat ain. Krono ning dhuwur mriki. Liwafqihi krono cocoke Imam Syafi'i. Krono cocoke Imam Syafi'i. Man ing wong. Man ing wong. Qad anahu kang ngarepaken qad anahu kang ngarepaken ing man. Qad anahu kang ngarepaken ing man. Apa al-khabaru hadise Rasul. Khobar itu hadis. Apa al-khabaru atau khabaru hadise Rasul. Wahakalan ngalapo sira. Wahakalan ngalapo sira. Wahakalan ngalapo sira. Fihi ing dalem ilmu faraid. Wahakalan ngalapo sira fihi ing dalem disingkat dha. Fihi ing dalem ilmu faraid. Uddatan lil faridi ing kitab Iddatul Farid. Uddatal faridi ing kitab Iddatul Farid. Jadi gunakanlah kitab Iddatul Farid saat mempelajari ilmu waris. Masunatan kelawan den reksa. Masunatan kelawan den reksa. Angkuli kaulen saking sekabehane ucapan. Angkuli kaulen saking sekabehane ucapan. Ghamidin kang angel maknane. Ghamidin kang angel maknane. Arju ngarep-ngarep sapa ingsun nggih musonef. Biha kelawan ma. Min faidhi jutil qadiri. Min faidhi jutil qadiri. Sangking ambere. Kemurahane. Zat kang kuwasa. Sangking ambere kemurahane zat kang kuwasa. Sholaha sak bagus kok sholaha kulli batinin ing bagus-baguse
sekabehane batin kita. Sholaha kulla batinin ing bagus-baguse batin sekabehane batin kita. Nek kulane sekabehane batin kita. Wa dhahirin lan dhahir kita. Amin. Jadi Imam Syafi'i adalah orang yang sangat alim dalam ilmu waris. Okay. Sama halnya dengan sahabat Zaid bin Sabit. Okay. Jadi kalau ditanya siapa yang menyamai pangkatnya sahabat Zaid bin Sabit dalam mempelajari ilmu waris, berarti jawabanmu B. Imam Syafi'i. Tak tanya, apa kegunaan dari ilmu? Coba diulangi. 1. Apa? 2. Mendorong perbuatan baik. 3. 4. 5. Menjadi dagangan yang senantiasa beruntung bagi yang mau mengamalkannya. Oke. Terus kalau sudah tahu fungsi ilmu seperti itu banyaknya, maka caranya bagaimana tadi untuk menerima ilmu itu biar melekat pada kita? Hanya diulang-ulang toh. Membuang segala sesuatu yang memutuskan memperoleh ilmu, rasa-rasen, tak mau tahu, gak mau belajar, niku berarti segala sesuatu harus diputuskan atau dibuang. Yang kedua, lazimun darsahu apa? Lazim darsahu continue dalam belajar, continue dalam datang, continue dalam memperhatikan, paham? Nah, darsah niku artinya kan belajar. Belajar itu kalau daring ya berarti ning omah, kalau luring berarti datang. Paham? Berarti kalian itu anak pondok diutus luring berarti harus datang. Paham? Yang ketiga adalah mengulang-ulang. Roji' diulang-ulang. Orang yang paling alim dalam ilmu waris. Orang yang menyamai beliau. Nah, ngoten lho. Oke. Jadi itu harus kalian hafalkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nanti kalau keluar ulangan kalian bisa. Gak ngono tok tanya temannya. Berarti kan nggak mau belajar itu namanya. Diulang-ulang biar jadi belajar itu tidak hanya belajar membacanya tok, tapi pemahamannya juga difahami. Ini keterangannya bagaimana? Ayo kita ulang lagi. Aku yang tanya, kamu yang jawab. Nah, gitu. Entah itu nahwu, entah itu bahasa Inggris, entah itu apa, harus ada take and give, nggih. Dadi saling lah wong niku enek menerima dan memberi. Dadi nek gak enek gurune ya awake dhewe sing aktif, paham? Terus kemudian disuruh menggunakan kitab apa dalam mempelajari ilmu waris? Kitab Aiddatul Farid. Apa? Kitab? Kenapa kita disuruh atau dianjurkan menggunakan kitab ini? Karena kitab ini terhindar dari kata-kata yang sulit difahami, dimaknani, dimengerti. Paham? Terus oleh karena itu, karena penutupnya Muqaddimah ini, Musonef mengatakan, mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala itu mau memberi kebagusan pada kita dunia dan akhirat, yaitu dohir batin kita. Paham? Dohir batin ini berarti dunia akhirat kita dijadikan apa? Suatu untuk mengeraih kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ini harapannya siapa? Musonef. Musonef itu siapa? Pengarang kitab Aiddatul Farid ini. Yuk, dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhraju awalam minat tirkati ma'uliqa bil ainin karonin lazima yatluhu malil maiti min ma'unati
urfan fatainun mursalun fi dhimmati wa ba'dahu wasiyatun bisulsi au madunahu li ghairi warisin yu'rawau fal irsu hakun man atana bisabab mujarradan an kulli mani'in hajar. Ayo dimaknai. Al-muqaddimatu utawi muqaddimah atau pendahuluan. Fil hukuki ing dalam pira-pira hak. Fil hukuki ing dalam pira-pira hak. Al-muta'alliqati kang den gantungaken. Al-muta'alliqati kang den gantungaken bitirkati kelawan tirkah. Al-muta'alliqatu kang den gantungaken bitirkati kelawan tirkah. Pendahuluan ini adalah merupakan hak menjelaskan tentang siapa yang berhak dalam memperoleh waris. Terus, apakah yang berkaitan dengan apa? Dengan tirkah. Tirkah itu apa? Harta peninggalan mayit. Ya, haknya harta itu untuk satu. Yuk kita baca. Yukhraju den to'aken. Yukhraju den to'aken awalan ing dalam kawitan. Jadi pertama harus dikeluarkan minat tirkati sangking bondo. Minat tirkati sangking bondone mayit. Minat tirkati sangking bondone mayit apa ma barang. Ulika kang den gantungaken. Bil ainen kelawan kahanan. Jadi keadaan harta itu satu orang mayat satu dengan mayat yang lain berbeda. Ya, enek sing duwe wakeh, enek sing saidi. Berarti sesuai keadaan, nggak boleh menuntut harus sekian. Wong Pak Kai mati anak itu sakmene. Kak aku berarti harus sakmene. Tidak. Makanya sesuai keadaan yang dimiliki oleh mayit. Apa saja yang pertama kali dikeluarkan? Karohnin nomor 1 koyo dene gadean. Karohnin koyo dene gadean. Apakah punya mayat itu gadean? Kalau menggadekan rumahnya, mobilnya, tanah pekarangannya, sertifikat itu, maka ditebus dulu dengan harta yang dia miliki. Paham? Jangan kalian itu hanya mau dibagi tok tapi gak mau ngewangi ngurusi bondone mayit. Pengennya wakeh. Dan dene nanti kalau sudah habis, sudah ditasarufkan sesuai dengan aturan ilmu waris iddatul farid ini kok habis, ya sudah, memang nggak ada uang, ya. Jadi nggak usah bertengkar. Paham ya? Lazima kang tetep opo karohnin. Lazima kang tetep opo rohnin atau gadean. Kalau gadean itu masih dia mau ada, maka ditebus dulu. Jangan keburu dibagi hartanya. Paham? Paham toh? Jadi momone si amati kok duwe gadean, kok gak diurusi, halah wis kowe. Ternyata terlanjur dibagi. Siapa yang mau urun keenek? Gitu. Mo aku kursa idi yo. Mo aku wis kopeni mo. Ngono. Paham? Nah, nek wis uang itu kalau sudah dipegang orang hidup itu sulit untuk keluar. Maka dari itu tolong kalian itu orang yang mengerti ajaran Allah melalui lesannya para guru, para kiaimu, para bunyaimu, maka disebarluaskan sesuai dengan aturan. Jangan pengen dapat banyak tapi hal itu salah. Paham? Harus diurusi gadean dulu. Paham? Ya teluhu kang ngiring-ngiringi ing ma. Ya teluhu kang ngiring-ngiringi ing ma apa ma barang. Lil mayiti kedue mayit. Jadi gadean itu yang mana menjadi tanggungan mayat. Harusnya karena sudah mati nggak bisa ngurus, yo yang hidup harus menguruskan. Min maunatin nomor loro saking biaya ngrumat mayit. Min maunatin sang nomor loro napa? Biaya ngrumat mayit.
Di rumah dulu mayitnya. Urfan sesuai kebiasaan atau dalam kebiasaannya. Kebiasaannya kalau mayat di daerahmu itu ada selamatan. Yo diambilkan dari uangnya dia. Kalau kalian itu kalau orang ahli warisnya bukan kalian ya. Kalau ahli warisnya itu mampu, ya berarti yo diurun bersama-sama karena anak-anaknya yo sing ikhlas ngupani wong tua. Tradisine diselamati yo diselamati. Tradisinya mayat itu dibungkus dengan daun daun kertas nek bungkus. Kain kafan, berarti dibelikan. Nanti setelah itu jangan diam aja, tanya siapa yang kemarin membelikan. Paham? Kain kafannya siapa? Oh Pak Kae. Moro ning omahe Pak. Bapak kula dik wingi sejarene wong kok jenengan sing tumbas klosone, tumbas kembange, kapase dan lain sebagainya. Dijoli menika gantosipun pinten. Paham? Nggih? Aja meneng ae. Niku orang yang seperti itu tanggap itu jarang. Nggih? Paham? Kayak enek ning bangku kelas tanggapo kowe gak ada. Kita yang harus mengerti, harus tanggap. Nggih? Jadi diurusi. Biasane di makamne. Nek makamne diwingi kudune duduk kok awakmu lali orang kei dhuwit napa? Wong sing duduk ya ditanyakan, "Wes sampun kok Dik wingi sampun dipinati Pak Niko 5.000-an nggih niku terus dislameti dan lain sebagainya." Niku sampun. Sinten diurusi Pak? Kula ngijoli niki utawa ambulan. Nggih, nek saka rumah sakit diurusne. Sapa dik wingi duwe sapa sik kan nek wong sing meninggal kan nek sing ditinggal kan mesti susah sik nangis. Lah niku kan wong masyarakat sing napa dene-dene ngewangi ngoten niku wau kok sing diwangi ikhlas lillahi taala sampean moh dibalekne iki moh ya wis niku rezekine mayit. Paham? Bukan dosa. Paham ya? Nah, tapi kamu harus sebagai manusia yo peduli. Ngoten sebagai keluarga yang punya orang mati, orang keluarga yang mati berarti harus peduli, ditanyakan, diganti. Paham? Ojo uweman duwe, paham ya? Karena itu bukan milikmu. Masih punya mayat. Yang pertama tadi apa? Bayar gadian. Yang kedua ngurus mayat sesuai dengan kebiasaan daerah itu. Paham? Terus tuku kembang yang ngangge duwe. Nggih napa Kapas yang ngangge duwe. Semuanya ngangge duwe. Itu diambilkan dari uangnya mayat. Terus fadaino nomor 3 nuli bayar utang. Nek ndek utang ditekok-tekok nih. Ampun, meneng mawon disaur. Lah kuwadah lho sak kathah-kathah ya. Nggih, dibagi. Umpamane sampean berinisiatif untuk mengembalikan hutang-hutang misal ngomongin keluargamu nenek atau ngoten ya. Nah, niku meninggal dunia berarti punya banyak sawah, sawahnya jangan dibagi dulu, tapi dikerjakne terus engko hasilnya tinggi bayari hutang-hutang. Ngoten. Terus engko nek wis bar kabeh urusane, maka napa baru dibagi sawah kae teke kae sawah ki musyawarah nek gak boleh menentukan langsung garape ya kudu ngangge ilmu iddatul waris. Paham? Mursalun kang den colaken. Fadainun mongko nuli bayar utang mursalun kang den colaken. Fi zimmati ing dalem tanggungane ahli waris. Jadi hutang itu diculne bagi ahli waris. Paham? Ahli warisnya wajib ngewangi napa? Nasarufne bondo-bondo yang ditinggalkan seperti sawah dan lain sebagainya kemudian hasilnya tinggi bayar utang. Menak men sing utang bae kok aku melok ya ben nggih engko nek sampean ikhlas ngoten niku insyaallah anak turune ya mulya sampean ya ditulung apapun kebutuhanmu insyaallah akan dipenuhi oleh Allah apalagi itu orang tua. Nggih, jangan kamu itu anak pertama, anak ragil, aku ragil ya akeh dhewe lho Mbak karo Mas wis napa akeh ngoten kuwi alasan sing ragil yo gak yo aku sing gedhe dhewe ngopeni enggak boleh ya harus napa harus sama sesuai dengan apa aturan
waris. Paham? Wa ba'dahu lan ing dalam sause dainun. Wa ba'dahu lan ing dalam sause dainun itu apa? Hutang. Mudik mau wis lho. Wa ba'dahu lan ing dalam sause dainun. Wasiatun nomor 4 bayar wasiat. Ngetok nih wasiatnya apa? Dikeluarkan dari harta itu. Sepertiga tok, nggak boleh lebih dari sepertiga. Bisul sen kelawan sepertelune bondo. Bisul sen kelawan sepertelune bondo. Auma utawa bondo. Dunahu kang sak ngisore sepertelu. Kurang dari sepertelu boleh, nek lebih mboten pareng. Li ghairi warisin maring sakliyane ahli waris. Dan itu pun diberikan kepada selain ahli waris. Paham? Jadi diwehne wong liya wasiat itu. Jadi mayat kok wasiat untuk anak yang paling besar sendiri nggak boleh. Anak yang cacat nggak boleh. Kasihan, ini nggak boleh. Harus diberikan kepada selain ahli waris. Paham? Karena semua ahli waris punya jatah masing-masing. Nek ditambahi wasiat berarti nanti menimbulkan fitnah tukaran. Paham? Berarti aku gak disayang berarti. Sing disayang si A, si B. Seperti itu. Paham? Terus mana lagi? Ayo. Rawau podo ngriwayataken sapa ulama. Rawau podo ngriwayataken sapa ulama. Fal irsu mongko utawi ahli waris. Fal irsu mongko utawi ahli waris iku hakun. Dadi hake iku hakuman dadi hake wong. Nggih. Fal irsu mongko utawi warisan, maaf, iku hakuman dadi hake wong. Atana kang teko sapa man. Ata kang teko sapa mana ing kita. Ata kang teko sapa mana ing kita bisa babi kelawan gawa sebab. Bisa babi kelawan gawa sebab. Mujarrodan tur den sepekaken. Mujarrodan tur den sepekaken angkul limanien saking sekabehane perkara kang nyegah. Angkul limanien saking sekabehane perkara kang nyegah. Hajaba kang ngaling-alingi apa maneh. Jadi setelah dikeluarkan tirkah itu untuk gadean, untuk mengurus mayat sesuai dengan kebiasaannya, untuk membayar hutang, untuk mengeluarkan wasiat yang paling banyak sepertiga dan diberikan kepada selain ahli waris itu, maka baru warisan itu menjadi haknya orang-orang yang memiliki sebab-sebab mendapatkan waris dan tercegah dari sesuatu yang menghalangi memperoleh harta waris. Paham? Nggih, niku. Besok insyaallah kita langsung apa toh sebab-sebabnya, apa toh apa namanya? Sesuatu yang bisa mencegah seseorang itu mendapatkan waris itu apa nanti insyaallah minggu depan. Paham ya? Nah, niku terjemahnya bisa kalian baca di buku masing-masing. Kalau kurang paham, nanti kalian bisa mengulang dengan penjelasan ini. Paham? Terus yang belum masih baru itu belajar, sedapatnya belajar. Nanti kalau nggak paham-paham ditik, ngaten dipateni sih, terus nulis sih, klik, nulis, ngaten ya. Ben gak gundul kitabe. Paham? Terus yang belum punya buku ya cepet nang beli, sudah disiapkan. Sudah. Sekian saja, semoga ilmu-ilmu kalian mendapatkan diberi ilmu yang manfaat barokah masalah fitnah dunia wal akhirah. Apapun yang belum diijabahi oleh Allah, keinginan kita segera diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di orang tua kita mendapatkan aliran pahala dari apa yang kita kerjakan ini, yaitu mencari ilmunya Allah. Yang kalau punya anak turun, termasuk Umi kan sudah punya anak turun, moga-moga anak turunnya yo kesababan apa ilmu yang manfaat barokah masyarakat dunia akhirat. Memang orang yang belajar itu memang bisa mensyafaati atau menolong semua keluarganya, termasuk
orang yang di rumah itu yang mencarikan nafkah pada untuk kita di pondok ini, ya. Dan sekian, ya. Semoga manfaat. Barokah masalah fitini wa dunya wal akhirah. Illa liqa afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.